Pendidikan berasal dari kata dasar didik yang bermakna memelihara dan memberi latihan, ajaran atau tuntunan atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan salah satu pilar peradaban dan moral utama membangun karakter bangsa. Sentralnya, posisi pendidikan membuat pendidikan menjadi salah satu hal yang sudah sewajarnya untuk diprioritaskan. Hanya saja bukan hal mudah untuk mewujudkan hal itu, karena faktanya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan untuk menghadirkan pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ternyata masih terdapat sarana prasarana belajar di Indonesia yang kondisinya memprihatinkan. Fakta-fakta mengenai biaya pendidikan yang makin melangit di negara kita. Para siswa harus mendaki dan menyeberangi jembatan buatan warga yang berbahaya dan licin hanya untuk bisa belajar. Biaya sekolah yang semakin mahal, akses pendidikan yang sulit, fasilitas pendidikan tidak layak, hingga kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Dari berbagai faktor tersebut, ternyata ada salah satu faktor yang serius, yaitu pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang hadir di sekolah-sekolah sepertinya tidak benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Bahwa saya tuh sebetulnya korban pendidikan Indonesia. Jadi banyak sekali orang yang seolah-olah sekolah, tetapi sebetulnya tidak mengalami proses belajar. Masuk sekolah, tapi justru rasa ingin tahunya bukannya tumbuh terus, tetapi malah mati terus. Merujuk pada survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada Desember 2019 di Paris. PISA adalah studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Indonesia disebut menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Sekolah sebagai salah satu wadah utama hadirnya pendidikan justru terkesan sebagai suatu lingkungan yang mengekang dan menekan. Seakan-akan para murid-muridnya menjadi terpenjara. Enggak, kenapa tuh? Enggak sih. Kalau dari saya sendiri jujur gak mau Kak. Enggak deh kayaknya. Mikir-mikir dulu kayaknya. Bosen sih. Kayak ya gitu lagi kayak gitu sih. Makanya kalau udah nggak sekolah kan kita bebas nyobain banyak hal gitu kan. Ada kurang keseruannya seperti itu. Oke. Kalau belajarnya membosankan karena dari guru-gurunya sendiri juga neranginnya juga membosankan dan nggak sekreatif itu menurut saya. Jadi ya bosan aja gitu. Sekolah yang sangat membosankan, terlalu banyak pelajaran yang diajarkan, bahkan murid diwajibkan untuk bisa memperoleh nilai yang baik di semua mata pelajaran yang ada. Dan guru-guru yang dirasa kurang kreatif dalam mengajar. Tapi, di sisi lain, guru juga kesulitan untuk bisa benar-benar memperhatikan dengan baik setiap muridnya. Karena disibukkan untuk mengajar tuntutan kurikulum yang semakin padat, beserta segala urusan administrasinya. Sepertinya memang terlalu banyak masalah dalam dunia pendidikan. Tapi hanya sebatas tahu tentang masalah pendidikan tanpa mau berbuat apapun. Jelas tidak akan memperbaiki keadaan. Perlu ada langkah untuk do something. Limitless Learning Center. Halo, aku Pilih Perdana. Di sini aku sebagai founder dari LLC dan sekarang menjabat sebagai Vice Headmaster. Jadi LLC itu adalah sebuah les gratis yang dulunya bermula dari kelompok kecil yang mengajar anak-anak kecil di Salatiga. Kalau mau serius ditelusuri, ya pergerakan ini sudah ada sekitar tahun 2013-2014. Tetapi kami baru mulai bergerak dengan model terstruktur seperti sekarang ini di 2016. Dan official menjadi Limitless Learning Center pada Januari 2017. Komunitas ini adalah tempat di mana siapapun bisa belajar apapun dengan metode mentoring. Jadi sesuai namanya, kami menerima kelas apapun, mulai dari matematika, fisika, bahasa, musik, fotografi, dan bahkan kelas gardening dan robotika. Kami memakai metode mentoring teman sebaya sebagai cara belajar utama, karena kelas akan lebih menarik dan santai kalau bersama mentor yang seumuran. Kami percaya bahwa yang terpenting adalah menumbuhkan rasa suka belajar dulu.
Karena semua ilmu dan bahkan passion akan lebih mudah ditemukan kalau didahului dengan cinta. Dan pada akhirnya, apa yang kami pelajari tidak boleh berhenti di kami, namun harus diteladankan dari generasi demi generasi untuk membawa dampak bagi negeri dan bumi ini. Jadi, LLC itu sebuah organisasi non-profit di bidang pendidikan yang basisnya di Salatiga. Sekarang kami sudah punya total 10 mentor dan 50 menti. Bahkan sudah ada sekitar 180 alumni mentor yang pernah bersama-sama berproses dengan kami. Di LLC, kami membuka banyak kelas yang bisa diikuti secara gratis oleh siapapun. Kelasnya ada kelas onsite dan ada kelas online sehingga bisa menjangkau lebih luas. Selain membagikan ilmu, kami juga menekankan sisi mentoring personal untuk membangun pribadi yang baik secara moral dan akademis. Dan dalam usaha kami untuk membawa nilai-nilai ini ke lebih banyak orang, kami membuka diri lebih luas lewat berbagai program dan proyek seperti pameran seni, expo pendidikan, online webinar, hingga volunteering program ke berbagai tempat. Hai semua, kenalin namaku Awan. Aku adalah salah satu mentor dan juga kreatif tim di LLC waktu itu. Karena aku join di LLC di tahun 2015, bahkan sebelum nama LLC itu ada ya, sampai sekitar tahun 2018. Tentunya aku adalah salah satu orang yang sangat beruntung karena aku bisa join di LLC ini ya. Aku bisa belajar gimana sih caranya ngomong di depan banyak orang, gimana sih cara menyampaikan sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Dan lebih dari itu, aku belajar bagaimana caranya membangun sebuah organisasi. Dan tentunya semua bekal yang aku dapat di LLC itu sangat berguna di dunia pekerjaanku yang sekarang. Jadi buat kalian semua, jangan pernah nyesel kalian join di LLC karena di sini kalian akan banyak banget belajar, banyak banget dibekali untuk masa depan kalian yang pastinya lebih cerah. Halo, nama aku Ardi, aku salah satu mentor di LLC tahun 2020-2021. Kesibukanku sekarang, selain kuliah, aku juga ngajar di Jogja dan sedang magang di sebuah studio Salatiga. Aku tertarik menjadi mentor di LLC karena aku melihat banyak anak muda yang ingin belajar namun tidak memiliki wadah yang tepat. Aku menikmati mengajar di sini karena perkembangannya baik yang dicapai oleh para murid baik Jogja maupun Salatiga. Salah satunya mampu untuk lolos dan menjuarai lomba tingkat provinsi. Di balik itu, terkadang ada juga dukanya, kehujanan tengah jalan, waktu kondisi di program mengajar sampai ambruk karena harus mengajar di dua kota berbeda, Jogja dan Salatiga dalam hari ini. Halo, nama aku Alika. Awalnya aku tahu LLC dari temanku di sekolah dan aku jadi menti di sana. Yang bikin aku betah jadi menti itu mentornya yang baik-baik dan teman sekelas yang seru. Karena aku pengen coba berbagi kayak mentor-mentorku berbagi ke aku, akhirnya aku daftar jadi mentor dan jadi panitia di event LLC. Setelah gabung ke panitiaan, aku dapat kesempatan untuk jadi bagian kreatif tim LLC sebagai anggota Departemen Kurikulum. Di sana, aku jadi tahu proses kerja orang-orang di balik LLC agar LLC bisa berjalan dengan baik. Mari ubah dunia melalui pendidikan untuk kita semua. Mau bergerak bersama kami?